Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang keajaiban membaca surah Al-Fatihah di 5 waktu ini. Al-Fatihah memiliki banyak nama lain. Di antaranya adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sabul Masani, As-Sifa, dan Ar-Ruqyah. Membaca surah Al-Fatihah sembari meniatkan apa yang diinginkan, niscaya keinginan tersebut akan terkabul ataupun hajat tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Al-Fatihah bergantung pada apa yang diniatkan pembacanya. Surat Al-Fatihah memiliki segudang khasiat, apalagi tentang masalah hajat. Siapa saja yang sedang memiliki hajat, baik itu hajat yang besar maupun hajat yang kecil, maka akan bisa terkabul dengan wasilah membaca Al-Fatihah. Ada 5 waktu yang mustajab apabila surah Al-Fatihah dibaca, yaitu ketika setelah usai sholat 5 waktu. Maka insya Allah hajat apapun itu akan terpenuhi. Cara yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah setelah sholat subuh sebanyak 30 kali. Kemudian setelah sholat zuhur sebanyak 25 kali. Setelah sholat asar sebanyak 20 kali, setelah sholat maghrib sebanyak 15 kali, dan setelah sholat isya sebanyak 10 kali. Dan tentunya segala sesuatu terkait permohonan ataupun doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya membutuhkan tata cara. Caranya setelah usai sholat, tetaplah duduk dan berzikirlah zikir apa saja pun yang Anda bisa. Contohnya, Astaghfirullahalazim, ataupun membaca zikir-zikir Asmaul Husna lainnya. Dibaca sebanyak ataupun semampunya. Kemudian bersalawat kepada Nabi, yaitu sebanyak ataupun semampunya juga. Lalu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, serta kepada keluarga Nabi. Lalu niatkanlah apa hajatmu. Setelah itu baru membaca surah Al-Fatihah sesuai dengan jumlah yang disebutkan tadi. Setelah itu barulah kemudian memanjatkan doa sesuai dengan hajat yang diinginkan. Lakukanlah amalan ini selama 40 hari berturut-turut. Buktikan apa yang terjadi, buktikan apa yang berubah kepada diri Anda. Insya Allah apabila memang Anda benar-benar mengamalkannya dengan ikhlas, maka biasanya sebelum 40 hari juga akan terlihat hasilnya. Dan insya Allah apapun yang menjadi hajat Anda itu akan terkabul. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Fatihah maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku membagi sholat atau Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika kita membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah akan menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Kemudian daripada keagungan surah Al-Fatihah adalah menjadi syarat sahnya sholat. Apabila tidak membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Saat kita membaca surah Al-Fatihah, bagaimanapun keadaan kita yang membacanya adalah menggambarkan munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Ada dialog antara Allah dengan hambanya, yaitu dengan membaca Al-Fatihah. Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah penjelasan tentang keajaiban membaca Al-Fatihah di 5 waktu tersebut. Buktikan jika dibaca rutin selama 40 hari, maka insya Allah akan dikabulkan hajat kita. Namun sering juga sebelum 40 hari juga sudah Allah kabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.